Perkenalkan, nama saya Nyimas Heri Zuliana. Saya tinggal di perumahan BSD. Tinggal di perumahan BSD. Kalau cerita tentang merajutnya dewek, Cek, sejak kapan sih? Kalau merajut nih, aku nih lah sudah lama, dari masih SD lah. Sudah SD sudah merajut? Sudah merajut dari SD. Cuman kalau dulu tuh kan kita nih cuman benangnya cuman pakai benang wol bae. Nah, jadi istilahnya tuh tidak ada macam-macam benang. Belinya juga kan aku dulu kan tinggal di Pagar Alam. Nah di Pagar Alam jadi kalau beli benang itu belinya ke Palembang. Itu. Oke, jadi dulu Pagar Alam ke Palembang ya? Iya, pesen bae sama ada keluarga kan di Palembang. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi obrolan kita siang ini, Cek, kita dengar manggil dulu pendengar-pendengar kita nih kalau nak bergabung, nak nanyo sama Cek Nyimas siang ini, boleh nih ya langsung ke 3516656 atau bisa melalui WhatsApp kita di 089778848884. Nah, pastinya acara kita ini disiarkan langsung juga dari YouTube channel kita, Cek, di Pro 4 Palembang, pastinya, dan juga di aplikasi kita RRI Digital. Nah, kita bakal lanjutkan lagi obrolan kita siang ini, pastinya sama Cek Nyimas. Kalau Cek Nyimas sudah dari SD lah merajut sampai sekarang, umur berapa, Cek, kalau boleh tahu? Masih muda lah, 25 tahun. 25 tahun. Iya. Kebalikannya ada? Kebalikannya. Alhamdulillah. Berarti masih lancar ya ngerajut sampai sekarang, Cek? Masih lah. Dari SD tuh otodidak atau Cak mana jenguk orang tua? Otodidak sama ini biasa. Dulu kan sama kalau kita sekolah dulu kan ada PKK. Jadi waktu itu ada PR dari sekolah SD kan disuruh bikin taplak kecil gitu. Jadi dari SD tuh sudah buat taplak sudah kecil. Ada, cuman kalau dulu kan kita cuman taunya istilahnya itu cuman merantai, mapan, kayak itu kayak. Nah kalau sekarang ini kan setelah kita jengok YouTube, Pinterest atau ikut WS kan baru tahu oh kalau rantai namanya chain, kalau mapan itu single crochet, bisa double crochet kayak itu. Oke, jadi memang semakin hari semakin banyak ilmu-ilmu baru ya, Cek. Iya. Istilah-istilah baru juga ya. Kalau di zaman SD kan Cak Uji, Cek tadi ngerantai. Ngerantai, mapan. Kalau sekarang sudah ada istilah-istilah baru yang banyak istilah-istilahnya tuh. Dari workshop dan sebagian ya, pastinya. Nah, dari SD berarti sampai sekarang dilanjut ke terus itu pasti pas SMP apa tetap dilanjut ke Cek, apa pas sudah dari SMP tuh Cek Nyimas sudah mulai ikut kayak di sekolah kan ada ekstrakurikuler, Cek itu kesenian, atau memang di asa dewek bae itu? Cuman di asa dewek beda lagi, cuman SMP kan tidak lagi aku merajut, cuman tapi masih ingat kayak itu baik. Masih ingat ya. Jadi terus merajut pas SMP, sudah nerima orderan sejak kapan? Kalau orderan tuh sih ya cuman tetangga baik sama dulur-dulur kayak itu baik. Jadi kayak cuman sekedar tetangga sama dulur. Karena kemarin kan hobi kan jadi seneng baik kayak itu. Nah kadang-kadang aku suruh kawan, kamu beli benang sini kakek aku rajutin. Waktu masih yang zaman dulu. Jadi saking kesenengnya merajut tuh kawan tuh belilah benangnya baik. Iya, zaman sekolah SD dulu kan kayak itu. Aku suruh dia beli benang. Sini, aku yang rajutin sini. Nak bikin apa? Selain itu untuk pertama kali kan SD ya, SD. SD bikin taplak meja. Nah, pas sudah bikin taplak meja tuh buat apa lagi selain itu waktu SD? Kalau dari itu dulu aku memang masih tetap bikin taplak terus. Nah, setelah ya aku berumah tangga, ada jingok di YouTube, bikin kalau kemarin kan kayak apa wadah tisu. Kalau corona kemarin bikin apa konektor, bikin masker, nah kayak itu. Jadi memang semua yang dari rajutan ya. Dulu zaman corona berarti termasuk masih produksi ya, karena memang dicari uang konektor. Ya, tapi tidak terlalu banyak sih, cuman kawan-kawan baik gitu. Jadi maksud Mita tuh tetap produksi walaupun ada banyak, sedikit ada. Ya. Selain itu Cik, ada lagi yang dibikin dari taplak meja, konektor kayak kalau anak zaman sekarang ngomong vest, ada vest luaran baju kayak dulu pernah bikin bunga dari rajut bunga mawar itu. Jadi memang semua yang dari rajutan benang-benangan dicoba kalau dicoba. Ketika tua ini sering ikut workshop juga, Cek. Alhamdulillah kalau kemarin aku kan belum aktif karena masih ngurusin suami yang sakit kan.
Nah tapi ya alhamdulillah mungkin sudah jalannya, dia udah pergi. Nah sekarang ini dari teman-teman support supaya ibu katanya dilancarin lagi lah katanya, katanya usaha ikut-ikut workshop, ikut-ikut komunitas katanya, kayak itu kan, daripada ibu di rumah sendiri katanya bengong katanya kan. Ya sudah, jadi baru-baru ini kita baru istilahnya tuh nak diaktifin lagi lah gitu. Jadi dari workshop itu online kah atau sekarang ini sudah ada Bu untuk workshop merajut ini offline-nya itu di Palembang ini? Di Palembang ada memang komunitas tapi saya tidak ikut. Saya ikutnya di online. Ikutnya di online saya. Oke, jadi memang rata-rata workshop yang Ibu Pelo itu online. Online. Secara dari rumah bae berarti. Iya, dari HP tinggal cek ini. Berarti memang Ibu terus-terusan memperbarui ilmu-ilmu Ibu cari lagi kayak ini kan aku bikin gardikan sudah berapa kan, terus mau bikin lagi kayak sweater. Sweater. Jadi memang terus-terusan dipelajari Ibu kata Ibu tadi kan dulu kate yang istilahnya tuh istilah-istilah baru anak muda zaman sekarang, kayak kata aku tadi kan vest tapi Ibu ngomongnya gardigan. Tapi Ibu kok terus mengikuti perkembangan zaman Oke, jadi mungkin tadi kan kita sudah ngajak pendengar kita Bu untuk melalui WhatsApp kita siang ini Nah, ada sudah masuk dan langsung nak kita jawab mungkin sebelum kita tutup segmen 1 ini. Mungkin dia nih nanya Bu, Assalamualaikum Cek Mita, ini dari Elis di KM 18. Jenis rajutan apa yang ditawar ke? Info harga dong, kalau nak pesen Cak mana? Nah, tapi kayaknya kita jawabnya kaget bae lah ya Bu sudah yang siko ini nak Mita putar ke dulu. Mau kutuk kamu yang nak nanya juga masih bisa melalui WhatsApp kita di 08977884 atau melalui line telepon di 351656. Tapi sudah yang satu ini tetap di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Mak, ternyata betul lah. Jadi siapa? Kan ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial. Tante di YouTube keluar gak suara Mita? Mak, lah kita. Sini ya. Sebar. Ya kan? Kecil YouTube. Sudah dari mati. Dia pakai ini nanti dia stand dulu. Dia pakai mic kamera. Tapi ternyata dia beneran dia tahu lah, bukan playing victim. Makanya bijak dalam sosial media. Jangan langsung percaya sama informasi yang beredar. Kan, aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana. Dalam, cepat, sini bantu aku kemana nih? Mau langsung tidur aja gua padahal. Saya tinggal di perumahan ini. Saatnya kita meloi Yengkes berkelakar sambil nyampaikan pesan di 88,4 MHz. Dari masih istilah. Barang ini taruh di mana, Cek? Untuk tampang susun 5 kusek. Ini juga kan kita berjalan langsung baru es batu secara Oh, awak jadi baru-baru ini kita istilahnya tuh es batunya. Ay, aman-aman baik. Es batu ini kan pesanan anak aku. Gancang lah, tebet dua kapal. Kalau main tuh kalau kena cek aja nian. Anjir, akhirnya majunya sendiri. Es batu no, biar mamat sama aku yang minta. Ayo, dulu es batu di bawah kapal ini. Pastilah ada aman. Tadi ambil mandi. Hilang. Tinggal talinya baik. Ternyata bandit mak ini yang ya Pak. Es batu yang ditaruh di bawah kapal, biar baca hilang. Aku lagi di pojok kapal. Positif dan bisa
88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur balik lagi di Perempat FM pastinya di obrolan komunitas hari ini ya. Nah, mencak yang kata kita tadi sudah ada wong masuk nanyo ke Perempat tentunya melalui WhatsApp kita di 08977884 atau ke telepon kita 351656. Nah, tadi kan sudah ada yang nanyo ya Cek Nyimas. Dia nanyonya katanya tadi jenis rajutan apa yang ditawarkan sama Cek Nyimas dan juga info harga kalau nak mesen Cak Mano. Baru buka siaran lah ada nanya info harga ini. Cak Mano Cek, langsung dijawab info harga atau apa baik rajutan-rajutan yang tersedia nih Cek? Ya kalau yang untuk sekarang aku bikin ini ada taplak meja, terus sal yang bisa kita jadiin kayak cardigan yang aku pakai sekarang. Itu memang ada cardigan beneran, ya. Ada apa lagi? Itu yang karena kan rajutan ini kan memang sesuai dengan pesanan kita karena ya namanya tidak semua orang tertarik dengan rajutan kan memang harganya kan agak mahal karena kalau itu orang yang tidak bisa menghargai handmade kerajinan itu kan bilangnya mahal. Iya, betul. Tapi kalau orang yang mengerti itu tidak. Jadi kayak apa yang di request sama Wong itu yang Cek Nyimas buat Iya. Apa ya? Made by order. Iya benar. Kalau uji budak-budak zaman sekarang tuh made by order karena dibuat sesuai dengan pesanan. Sama kayak Tupperware kan plastik kan. Kalau orang tidak ngerti ngapain kan mau beli yang barang plastik mahal. Iya benar. Sama kayak rajutan. Jadi kalau untuk harga dewek berapa sih Cek? Dari harga berapa sampai harga berapa kalau untuk rajutan? Tergantung kita berapa ukuran yang mau dibikin, terus pakai benangnya juga benang apa Cek itu kan. Kalau benang ombre kan agak mahal yang kayak aku pakai ini kan ini benang ombre. Benang ombre itu terdiri dari benang jahit 10 helai. Oke. Jadi memang benangnya beda dari yang lain. Beda-beda tergantung kan kalau untuk kita kayak sweater ini kan harus agak lembut kayak gitu kan. Jadi ketika dipakai dia tidak kaku dan jatuh. Kalau yang taplak ini kan ini benang kuda atau polycherry tapi agak keras kalau polycherry kan polykilap itu. Jadi kalau untuk bikin gardi ini memang ada benangnya tersendiri dan harganya juga kayak lebih mahal. Benar. Jadi memang untuk bahan sendiri kan kata Cek Nyimas tadi ada rupa ada harga lah istilahnya. Benar. Jadi rupa ada harga. mencaknya tuh itu tadi kita buatnya sesuai pesanan wong bae dan juga barangnya bahannya itu tidak sebasengan, tidak yang kejeng. Kalau untuk bikin gardi kan kata Cek Nyimas tadi harus yang bagus. Nah, untuk benang yang Cek Nyimas pakai dewek untuk bikin gardi ini kan yang bagus nih. 10 helai yang yang ada gradasi warnanya itu berapa gradasi. sih? Berapa sih harga benang yang segolong itu? Dia tergantung berapa kita pakai. Dia kan kayak gulungan besar. Ada yang 1 kilo atau yang setengah kilo. Jadi kita memang berapa habis benang yang kita pakai. Jadi kayak kita ukur dulu ya, bervariasi harganya. Berarti kalau bikin requestan kayak gardi-gardi kan sesuai ukuran badan Cek. Berarti itu kita harus ngukur badan dulu kah atau kayak memperkira ke baik. Kalau gardi kan memang dekati yang ketat atau pastinya yang longgar-longgar itu memperkirakan baik Cek. Itu kalau aku kan karena suka ikutin yang aku mau WS online, itu kan sudah tertera ini ukurannya katanya buat ukuran XL kayak gitu kan, atau yang memang ukuran standar. Jadi kan sudah beli kita harga benangnya sudah satu paket. Oke, jadi kayak sudah satu paket itu memang khusus untuk satu gardi. Bikin gardigan model kayak gini. Oke. Untuk gardigan sendiri dijual berapa sih Cek harganya? Tergantung sih, kalau aku yang ini bisa sekitar 600.000. Yang aku pakai ini kurang lebih 500.000. 500.000 ya, iya handmade, barangnya juga mahal ya benangnya. Terus juga buatnya berapa lama? Kalau muatnya ini kalau tidak datang penyakit penyu si tamu penyu kata Cik Gaya itu kan si penyu. Nah itu sih paling seminggu bisa jadi. Tapi kalau aku untuk yang pesanan orang itu lemak kita agak ambil jenjang waktu yang agak lama, sebulan lah kayak itu. Oke, jadi pembuatannya juga lama Cek ini. Jadi dipukul rata kalau PO 1 bulanan. Kurang lebih 1 bulan. Jadi
kurang lebih 1 bulanan harus nunggu dulu untuk pembuatan satu ini. Terus benangnya kan aku bukan beli di Palembang, itu kan pesen dari, ada yang dari Solo, ada yang dari Jogja, memang pesen. Kita memang khusus di sana. Oke, jadi memang bener-bener barang itu udah kata di Palembang, Cek ya. Nah, aku kurang pernah, karena setahu aku kalau di Palembang tuh kebanyakan untuk taplak meja, benang kuda, terus benang polycherry banyak. Tapi kalau benang ombre aku belum pernah tahu, karena aku beli karena melok ikut WS, itu kan sekalian kita beli 1 paket. Jadi sudah dikasih kayak semacam link lah ya, belinya sama ini kita beli yang online kayak itu kan. Langsung. Jadi ketika ada uang pesan, yang ngajarin, ketika ada yang pesen, kita pesen dulu benangnya dia nak warna apa, benangnya baru digawe ke jadi memang butuh waktu yang lama. Itulah tadi kata Cek Nyimas, kalau uang yang tidak paham dia nganggapnya ini mahal. Sebenarnya ini memang dibuat dengan tangan sendiri dan handmade. Itu buatnya pun waktunya cukup lama, 1 bulan loh. Jadi memang bukan semerta-merta kayak langsung jadi, kayak bikin baju jadi dengan harga 500 sekian kamu ngira ini mahal. Tidak, Cek, sebenarnya karena ini handmade, dibikin sendiri dari tangan dan butuh waktu yang cukup lama juga dan tidak mudah pastinya ya. Apalagi yang kalau budak-budak sekarang tuh mintanya warnanya yang soft, Cek. Terus juga mungkin yang tidak terlalu mencolok. Itu pernah ada, Cek, ada orderan yang Cek itu sebenarnya? Kalau tadi kan aku cuman ya kan karena masih untuk teman atau keluarga. Jadi memang sekarang aku beli, sudah aku pakai contoh, aku fotoin, kadang langsung dibeli kayak itu. Jadi dipakai dulu kan kita foto kan. Nah, ini aku bikin ini. Ya sudah, aku warna itu belah katanya. Sudah. Jadi memang aku bikin, aku simpan sebagai koleksi. Jadi kalau memang ada teman atau keluarga yang mau, ya sudah aku jual kayak itu. Jadi memang dibikin dulu dipakai foto, langsung sold out, dibeli sama keluarga terutama yang support juga. Ya, keluarga yang memang orang-orang memang yang mengerti dengan seni. Karena memang kalau dipikir, beli baju ada beberapa Nah, kan banyak kan kayak itu. Tapi memang di era sekarang kan, Cek, banyak semakin maju juga sudah ada rajut pakai mesin Ada yang jual uang sekarang kan gardigan murah-murah nih karena rajutnya rajut mesin. Itu juga menjadi salah satu acuan uang. Ini kok sama rajutan tapi harganya beda Pasti itu jadi pertanyaan juga bagi pendengar kita siang hari ini. Tapi itu bakal kita bahas kage sudah yang satu ini tetap di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Putri Remaja Indonesia, rasa ini. Iya, sudah ini. Ini sudah. Tinggal ini gini. Sama ini lanjut ke obrolan. Iya. Ini nggak bagus nih. Itulah, harusnya jangan pindah dulu. Harusnya kalau memang ada obrolan lagi jangan pindah dulu, kita tuh di sana dulu tadi tuh. Kan kemarin ketinggalan. Udah ada akan tugas. Iya, aku bebel kan. Kau suka buat juga? Buat juga aku. Kaget. Bawa ke tempat tulisan. Satu lama
Gado-gado. Tante, bawa ke bel. Bawa aku masak. Masak, tapi sayurnya saya gunakan dong. Saya nangkep. Tidak, saya nangkep kemarin kan kita saya nangkep kemarin. Nah, kita ngerti hari ini sambal hijaunya, nyepok telur, udah. Tidak dikejar aku nak masak lain temen pala. Cara hemat. Kadang-kadang harus kamu. Senam. Yang sehat. Udah digabung jadinya. Dialog interaktif luar studio pasca pemilu Indies on stage. Digabung. Produksi dialog interaktif luar studio pasca pemilu Indies on stage. Edisi daerah memilih. Jadi acara dialog digabung dengan Indies. Yang G4 malam minggu tanggal kan sudah 21 kan? Pasca digabung. Anak muda. Banyak. Tidak cocok pening pala. Yang anak kecilnya. Kita mulai lagi ya. .4 FM Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu balik lagi di obrolan siang kita, obrolan UMKM bersama Cek Nyimas Heri Zuliana yang tadi sudah bercerita juga. Cek Nyimas ini dari SD sudah merajut dan juga masih memperbarui istilah kata tuh ilmunya di era sekarang di 2024 ini. Pastinya Cek Nyimas ngikuti talk show, terus juga banyak menghasilkan karya-karya mulai dari gardigan, terus juga waktu itu konektor masker, terus juga sekarang ada taplak meja yang dibuat dan memang semakin hari semakin bagus, benangnya banyak nih macemnya lulur. Nah pastinya kan kalau kamu bingung atau kamu nak nanya sama Cek Nyimas yang ini, atau kamu tertarik nak jadi pengrajut juga, bisa kamu tanya ke langsung sama Cek Nyimas melalui WA kita di 0897 7884 884 atau melalui line telepon kita di 351 656. Oke Cek Nyimas, kita lanjutkan obrolan kita siang ini. Dan pastinya tadi kan Cek Nyimas sudah cerita buat gardigan di foto dipakai dibeli wong 550.000, mulai dari 550.000. Sejauh ini Cek Nyimas, ada gak sih uang yang request, minta buat ke request tapi warnanya tuh bisa dikata sulit nyari benangnya? Pernah gak Cek Nyimas? Sejauh ini sih belum ada sih. Sejauh ini belum ada jadi yang request Cek itu ya. Iya. Jadi di mana yang Cek Nyimas pakai itulah yang dibeli wong. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi lanjut jadi koleksi, habis lama-lama koleksi. Akhirnya kita beli lagi, beli benang itu kita buat lagi ya. Jadi beli lagi benang, buat lagi, foto lagi, Cek itu terus. Iya. Kalau taplak meja dewek di rumah pakai taplak meja rajutan berarti Cek Nyimas ya? Pakai. Berarti kalau uang ada yang datang tertarik diangkut juga. Biasa ya kalau dulur-dulur kalau datang. Iya, kalau dulur. Pasti di wah cantik ini.
angkut. Selain itu Cek Nyimas pernah buat ini juga gak sih, kan kalau kita lihat anyaman nih ada juga yang untuk sarung bantal ya, sarung bantal kursi. Itu Cek Nyimas buat juga ada sarung bantal Sarung, kursi. ya itu tadi aku kan kalau yang pesanan orang lain. Oh, Ya. jadi seset sama taplak meja, Ya. sarung bantal ya. Ya, ada. Jadi requestan bayar dulu. Nah sejauh ini kan Cek Nyimas sudah digomongkan dari zaman SD. Tahun berapa itu sampai sekarang 2024? Lah berapa tahun ngerajut nih? kurang lebih berapa tahun? 20? Mungkin sekitar ya SD itu dibayangkan kelas 4 kelas 3 SD itu berapa tahun itu? Mungkin 8 tahun. 8 tahunan, 8 8 tahun. Sekarang 25 aku umur kan. Berarti sekitar 40 tahun lah. Itu kan pasti sudah makan asam garam merajut nih Cek. Apa sih tantangan yang paling bisa dikata paling berat lah dalam ngerajut nih Cek? Tantangannya tuh kayak ini. Kita kan lagi bikin sudah banyak, sudah lebar. Kalau tapak meja sudah lebar kayak itu. Tahu-tahu pas sudah itu kok tidak nyambung kayak itu ya. Nah, itu yang paling gitu. Terpaksa dibongkar. Oh, jadi benar-benar dibongkar lagi? Dibongkar lagi. Tapi itu kita harus pelan-pelan, harus cari di mana letak kesalahan. Kan ini kan main istilahnya kalau merajut ini itu melatih kita kesabaran, melatih kita kejelian, ketelitian kita. Nah, jadi kalau kita tidak teliti, kadang-kadang tidak nyambung. Jadi ketika ada yang kayak kok aneh, tidak nyambung, itu dibongkar, benar-benar dibongkar ulang, Cek. Aku pernah itu. Oh. Itu yang paling kan benangnya kan udah kusut. Terpaksa benangnya digulung lagi. Oh, jadi harus dibalikin lagi ke bentuk semula benangnya, digulung biar lurus lagi, Cek, tidak keriting-keriting. Karena kan kalau dilihat kan itu tuh kecil-kecil kan, Cek. Jadi ketika kita bongkar pasti keriting ya. Jadi memang digulung ulang lagi, ada itu kesabaran ekstra. Soalnya kita bongkarnya juga harus pelan-pelan karena benangnya kan istilahnya itu cepat kusut. Jadi bongkar, langsung kita gulung, bongkar lagi, langsung digulung. Jadi istilah kata 2 kali begawe kalau Iya, ke benar. Palembang ya, Sering Cek, aku itu. mengalami itu, ya namanya kita, apalagi kalau kemarin kan aku ngomongin kan ngurus suami yang sakit itu kan. Sudah tuh, jadi kadang-kadang di rumah sakit karena daripada kita bengong kan rajutan ini paling gampang. Jadi kita bisa santai, kita bawa di mobil bisa merajut. Kalau aku kemarin sering yang suami keluar masuk rumah sakit, itu aku sering bawa. Jadi sampai suster udah hafal. Jadi sambil nunggu, sambil bikinan rajutan juga. Ibu bawa apa lagi nih Bu? Bikin bunga, saya bilang kayak gitu. Nanti masuk lagi rumah sakit. Ibu bikin apa lagi? Ya bikin taplak, daripada saya bengong, nanti saya juga ikut sakit di rumah sakit itu kan. Ya udah saya sambil merajut. Oke, jadi memang benar-benar disambilin Bu daripada kita ikut stres ngurusin ini, jadi disambilin. Hitung-hitung juga hiburan ya Bu. Hiburan. Tapi ketika kalau sudah kusut 1 kali salah masuk Nah, jarum, itu. kok setelah lihat kok hasilnya jadi nggak nyambung, jadi dibongkar ulang. Dibongkar habis-habis. ulang. Sejauh ini itu ya. Itu jadi yang kendala. kendalanya, benar. Berarti memang kalau kita merajut ini butuh juga yang namanya kefokusan Bu istilah Benar. kata tuh. Ada matematikanya enggak sih Bu ngitung kayak 2 masuk 2 keluar? Ada, memang itu kan ada diagramnya. Apalagi kan setelah saya ikut WS, saya berterima kasih pada Ibu Ririn Binarbuana yang tempat saya ikut WS itu. Nanti kalau saya udah dikasihnya itu, saya memang dibikin di dalam kertas itu dibikin coret-coret. Tapi yang ngerti cuma kita, kayak kata orang istilah tulisan dokter lah. Iya. Nah, jadi cuma kita sendiri yang ngerti. Nah, jadi itu memang ada diagram, tapi kalau kita sudah hafal, udah itu gampang. Makanya bisa dibawa kemana, bisa mengurangi stres. Intinya sih melatih kesabaran kita lah. Iya betul Bu, betul banget itu, melatih kesabaran nih. Pokoknya jangan kamu ngomong ke lanjutan ini mahal. Di tengah memang pengajuan zaman, kalau kata kita tadi sekarang banyak di toko-toko orang yang jual jaket rajutan, vest rajutan segala macam dengan harga murah Bu itu kan dari mesin Bu. Dan memang kalau dilihat dari produknya dewe kayak nyangkut sekali sudah hancur galau Bu Nah itu sebenarnya jadi ini enggak sih Bu, jadi pesaing enggak sih Bu untuk ibu yang memang merajut bener-bener pakai tangan zaman sekarang? Uang sering membandingkan enggak sih itu? Pernah ada ibu terdengar yang Kalau bandingkan? aku prinsip aku kayak gini ya, ya namanya rezeki itu tidak akan tertukar. Ya kalau emang rezeki kita, kembali ke kita. Gitu aja. Tidak kok istilah itu tidak terlalu terfokus kayak gitu. Nah, jadi ya sudahlah, yang dijual di toko orang terserah lah Bu harga pernah juga berapa kan, kawan kan, mahalnya kau jual.
aku kasih benang, kau rajut lah dewek. Iya benar-benar. Terkadang memang harga jual wong-wong yang di toko orang itu seharga dengan benang yang biasa kita beli untuk ngerajut, Bu. Kadang Iya. padahal lebih mahal lagi Lebih benang mahal, kita kan. Apalagi kalau merajut kita pakai benang ombre, itu harus benar-benar jeli. Kayak yang aku pakai ini kan ini benang ombre 10 helai. Kalau kita saat merajut, itu kan enggak apa istilahnya itu tidak melok galo ke dalam jarumnya. Itu kan tidak jadi kayak apa sih? Kelihatan kayak bulu-bulu. Jadi kan harus masuk semua ke dalam jarum itu. Karena memang 10 helai tadi, Bu. Nah, sebelum helai kan kalau orang yang nggak biasa itu kan agak sulit. 1 helai aja jahit pening, Bu, nyangkut. Ini 10. Jadi dalam 10. jarum itu harus ikut semua. Jadi 10 benang yang jadi satu kayak benang itu harus masuk semua ke dalam itunya, Bu ya. Makanya Dalam jarum. benangnya kan saya pesan di online kan namanya benang ombre itu sama Ibu Heni Bakrih itu memang dia khusus untuk ombre. Makanya saya bilang kalau saya ikut WS itu sekalian satu paket. Beli benang jadi mereka kan udah tahu kan udah kerja sama butuhnya berapa banyak gitu untuk bikin satu cardigan. Oke, jadi memang kayak benar-benar tinggal ngerajut ya, Bu. Benangnya sudah ada, ombre juga cantik warnanya gitu. Dan sudah ada misalnya kita mau buat ukuran XL, L dan M tuh sudah sesuai gulungannya itu. Tapi banyak sih all size. All Kayak size. kita tanyakan kalau mau ikut WS ini ukuran apa? Katanya bisa disesuaikan katanya kan. Seperti yang Ibu pakai sekarang ini sepertinya masuk di semua ukuran badan, Bu ya. All Ya ini size. karena ini kan sebenarnya dia bilang cardigan sebenarnya bukan. Karena ini kayak sal. Tapi karena sekarang kita bisa dimodif, bisa ini dengan ini jadi kita kasih bros aja jadi kayak cardigan. Iya betul, jadi kayak cantik terus warnanya juga cantik kan, ada degradasinya dulu. Degradasi. Cantik nih aneh. Misalnya anak-anak muda zaman sekarang tuh bakal tertarik semakin hari semakin memang warnanya memang semakin soft, cantik-cantik. Tidak cak dulu, Bu rajutan warnanya gonjreng-gonjreng kan. Kalau sekarang mencaknya meloi perkembangan zaman juga warnanya sudah mulai tone-nya sudah cantik kayak orang Ibu pakai ini ungu ada keping-pingannya terus ada ungu tuanya sedikit, gradasinya cantik kan. Kalau kamu nonton di YouTube kita siang hari ini kamu bisa jingok yang dipakai sama Bu Nyimas memang cantik nian ya benar. Dan mungkin kamu juga tertarik pastinya Mita selalu ngajak pendengar dulur yang nak nanya sama Ibu Nyimas boleh langsung ke WhatsApp ya di 08977884 karena kapan lagi ngobrol sama Bu Nyimas yang sudah merajut dari SD kelas 4 sampai sekarang umur lah 52. Nah, Bu, sejauh ini kan Ibu ikut WS, terus Bu berapa kali pasti banyak Ibu peloi. Nah, ini ada satu pertanyaan dari pendengar kita, Bu, namanya Intan di Pelaju. Kira-kira Bu, setelah sekian lama Ibu jadi pengrajut atau ikut workshop, apakah Ibu berminat membuka kelas juga? Untuk sekarang sih belum sih. Kenapa, Bu, belum mau buka kelas? Belum. Kalau diomongin masalah pengalaman, Ibu pengalamannya sudah banyak, ikut WS juga sudah sering, terus juga benang-benangan Ibu lah hatam istilah kantonya tuh ngapa Bu belum terpikir untuk buka kelas dewe, Bu? Belum lah terpikir kayak gitu karena yang kita kan perlu waktu. Terus nanti kan kita mau bikin YouTube-nya. Kalau kelas offline, Bu, kayak sekarang kan sudah banyak kelas-kelas offline, nggak perlu online kan, karena keterbatasan waktu buat video kayak kata Ibu tadi. Jadi kayak orang-orang datang ke rumah Ibu untuk belajar merajut itu kepikiran nggak sih buat kayak gitu, Bu? Kalau itu sih kita nih untuk merajut ini sebenarnya itu memang harus orang yang udah paham. Kalau orang yang belum paham itu agak sulit. Berarti berang tengahnya tuh harus sudah punya basic dulu ya, Bu? Basic dasar kayak merantai, sudah cara pegang benang kayak itu nah. Jadi kayak bukannya orang bener-bener kosong mau belajar. Itu tambah sulit itu tuh ngajarin. Karena memang dari awal kayak kata Ibu tadi harus ada tahu merantai dan segala macam. Kan zaman dulu kan aku bilang kan merantai, mapan. Kalau sekarang sudah ada istilah-istilah kan banyak. Benang juga udah enak sih banyak. Kalau benang kayak benang kuda, ini kita gulung sendiri karena ini belinya 1 kiloan. Jadi begitu datang Ibu datang kita gulung dia kan per 1 kilo itu 10 apa sih namanya itu? 10 ikat. Nah, jadi itu kita buka, kita harus itu gulungnya itu juga harus teliti pelan. Karena benangnya cepat kusut.
Karena saya pernah pengalaman. Dikirakan seperti kita menggulung benang biasa, kita bongkar langsung gulung. Nggak ternyata nggak bisa. Nggak bisa Bu Nggak ya. bisa. Jadi- Ada tekniknya untuk menggulung benang ini. Ada pusing dari menggulung Ada tekniknya. benang. Bella sudah ada teknik Bu sebenarnya. Betul tadi kata Cek Nyimas tuh harus memang kayak sudah ada basic dulu untuk melanjut ke tahap yang selanjutnya Bu untuk mengetahui kayak merance kayak nyulam yang lainnya Cek tenang. Kalau kamu belum nian kayak baru nak mulainya dari awal tuh Caknya sulit Bu apalagi Ibu Nyimas sudah dari umur 4 SD itu 4 SD gapoin kita, Ibu Nyimas sudah ngerajut. Oke, jadi Bu dari obrolan kita nih kan sudah banyak nih yang kita obrol kita lanjutkan lagi pastinya obrolan kita di Pro 4 FM ini, tapi sudah yang sih ke ini Bu Okay. Tapi tetap minta ngajai kamu dulur yang nak bergabung boleh langsung ke WhatsApp kita di 089778848884 atau melalui line telepon di 351656 atau bisa komen di YouTube channel kita RRI Pro 4 RRI Palembang karena kita juga lagi live di sana tetap di 88,4 FM Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Tunjuk kayak itu aja. Ya, Tuh, ya. Awalnya gue tadi sayang. awalnya bisa kamu lambe. Kamu lambe awalnya. Lo kamu siapa minta mukanya? Yang merekam Ibu, itu di rekaman. Ininya apa ya? Yang palanya nah. Wah, Baman cara Diedit aja. Disambung dengan audio yang ini, audio yang dari YouTube. kata Iwan tadi. Iya bisa jika Iwan tadi cek itu. Ya sudah cek itu. Kalau memang nak dibeneri. Iya. Kalau nyawa tadi tuh, Jadi lemah lah. Baru masuk lah ketik suara. hilang suaranya. Itu sudah kayak Iwan tadi. Nggak minta ngomong sama rombongan di rekaman bisa kayak ngakalin tak. Hilang suaranya. Bahan kain bisa dibuat baju. Iya. Ini lalang kain sudah lantai sudah tidak produksi lagi. Legend. Aduh, tiba-tiba aku di rumah. Ini kan dingin. Masalah dingin di Balawan. Lawan kayaknya Indi Balawan nih. Kamu cek layar lah dia buka lawan. Musik deh, makanya tak dulu. Tegang kan kayaknya. Ini cuma ini yang beda. Iya, rumah ada gitu. Oh iya lu anak apa? Itu ada anak. Karena masih lama dia cepat. Anak lembut sama anak aku ya dari bawah taman aku. Ini enak bikin lah. Ibu minum dulu Ibu. Deg-degan ya. Ada yang audionya nak dikirim ke Jakarta. Oh. Jadi banyak perentetan yang mana baru pindah ke sini lagi. Baru di ini kan. Berarti yang kemarin dikirim juga. Yang kemarin live YouTube ya Bu, ini untuk contoh program kami. Dikirim. Siko pas Ibu Pas pulangku untuk ini anak Jakarta. Official. Adalah ngomong. Gelap dagang lagi kami di sini kan. Maaf.
Bila paling pakai bikin jadi baju yang jahit-jahit itu tuh. Iya. Kalau kami nih Bu, kita mulai lagi ya. Boleh. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur dimana berada, balik lagi di obrolan Sriwijaya. Siangnya obrolan UMKM bersama Mita dengan Cek Nyimas atau Ibu Nyimas dengan tema seni merajut tak kenal usia. Dimana memang kata Bu Nyimas dia ngerajut sudah dari umur kelas 4 SD sampai sekarang umurnya sudah 52 tahun ya Bu. Sudah banyak asam garam dimakan sama Bu Nyimas dalam merajut ini ya. Jangan kamu tanya berapa kali itu cocok jarum karena pasti sudah sering. Dan juga tadi kata Bu Nyimas yang paling sarah tuh kalau lah kusut. Nah, jadi bukan pikiran yang kusut, benang juga kusut. Banyak budak-budak zaman sekarang tuh pikiran kusut lagi lah pening. Cak mana kamu jadi Bu Nyimas benangnya kusut kan. Jadi kalau Bu Nyimas tadi kita lanjut obrolan kita Bu kata Bu Nyimas tadi kan beli benang sekilo 10 gulung digulungi siko-siko. Iya. Itu kan jadi kayak nambah job desk, kayak nambah gawean enggak sih Bu untuk lanjutnya tadi. Jadi sebelum itu pas barangnya datang langsung Ibu Nyimas gulung ya. Digulung dulu. Itu yang khusus benang cap kuda. Yang dia cuma 2 warna, putih sama krem. Oh, dia cuma 2 warna kalau cap kuda itu Bu. Tapi sekarang ini kan ada yang merek-merek lain kayak unicorn, itu sudah berbentuk gulungan kalau sekarang ini. Makanya banyak jenis sekarang, enak. Kalau dulu kan cuma benang wol sama benang ini. Nah, untuk contoh yang Ibu Nyimas bawa siang hari ini kan ada banyak nih. Ada yang Ibu Nyimas pakai, ada yang kita gantung-gantung juga ya. Nah, itu yang warna orange kuning itu Bu, itu susah nggak sih Bu bikinnya kalau warna C itu? Iya. Nah, ini buatan aku SD kelas 4 SD. Kelas 4 SD sudah bikin yang C itu. Sudah bikin kayak ini. Termasuk jarumnya sampai sekarang masih aku simpan. Wow, mana Bu jarumnya? 4 SD loh pendengar sudah bikin masih aku simpan, jadi memang masih lengkap. Jarumnya masih ada 10. Itu dari yang kecil sampai yang gede. Jadi memang bener-bener Ibu 4 SD sudah bikin yang memang sudah disimpan memang sampai saudara aku sendiri bilang, itu di mana kau simpan katanya. Iya, soalnya nggak berkarat, tetap masih kinclong kan sampai sekarang dari 4 SD sampai sekarang. Nah, baru-baru ini kan baru benang beli jarum yang kayak ini, kayak tuh ini kan memang baru. Kalau dulu aku pakai ini, maka supaya tidak sakit tangan, aku kasih benang wol. Oh iya betul Bu. Jadi kayak ada penjanggahnya Bu sebelum langsung ke tangan gitu. Itu dari kelas 4 SD Ibu sudah bikin yang berwarna-warni. Ini gitu. kan kalau dulu kan memang motifnya C itu Bu. benang wol. Jadi inilah yang dulu diomongin orang istilah dulu mapan. Rantai memang ini paling gampang, tapi dibilang gampang kalau orang yang tidak bisa maksudnya tuh kurang jeli, kurang teliti. Kalau tidak ini dia tidak berbentuk segi 4. Jadi kalau dia tidak bisa, tidak jeli, tidak berbentuk segi 4 C itu Bu. Hitungannya kan pasti salah. Iya betul, itu kalau dilihat itu tidak kata yang salah. Itu benar-benar kayak hitungannya sama dan memang berbentuk segi 4 Bu ya. Jadi waktu kelas 4 SD Ibu sudah bikin ini aku. Dan waktu 4 SD berapa lama Bu bikin itu? Ada sebulan? Nggak tahu juga, kalau zaman dulu kan ya namanya kadang main gitu. Oh iya, budak kelas 4 SD lah. Iya, masih SD, masih gak main-main lah. Oh, sampai sekarang masih Ibu simpen? Aku simpan, benang wol ini tidak berubah. Iya. Tapi kalau sekarang aku pernah bikin sal buat adik, kemarin mau ini. Sudah tipis, benang wolnya beda dengan yang dulu. Tidak cak sekarang dulu tuh agak tebel Bu. Tebel. Kalau sekarang tipis benangnya. Iya, dilihat kalau kita lihat pendengar ya. Tidak istilah kata berbulu-bulu. Dan tidak berubah kan? Tidak berubah Bu ya. Iya. Ini sudah pernah Ibu cuci dong pasti. Sudah berapa kali. Tapi tidak ada perubahan Bu dari bahannya DWE untuk benang wol nih dari kelas 4 SD sekarang. Pernah juga dulu bikin baju Barbie. Oh iya. Tapi kemarin karena mungkin ya di Pagar Alam kan namanya kami sudah pindah ke Palembang. Istilahnya aku berantau.
Anya pernah digigit tikus. Soalnya baju Barbie itu ada di rumahku Bu, rajutan baju Barbie. Iya, aku simpan tapi sekarang, tapi mau aku pikir untuk nyambungnya lagi kan itu kan putus kan susah. Jadi ibu juga pernah bikin rajutan Pernah baju Barbie? baju Barbie. Karena di rumah aku itu punya Bu rajutan baju Barbie yang mekar itu, Iya, warna mekar, pink, benar. mekar ke bawah. Jadi dari tangannya balon, terus juga dadanya yang balon, terus ke bawahnya mekar itu pendengar. Jadi memang rajutan ini nggak makan usia Bu. Benar, ya, dari ya. tahun ke tahun tetap selalu ada penggemarnya lah istilah kata kita kan, dari kapanpun dimanapun tetap ada orang yang mencari rajutan-rajutan ini ya Bu. Seperti ibu kan bikin rajutan ini sudah dari kelas 4 SD sampai sekarang, dan masih banyak juga keluarga-keluarga yang support dan membeli lah istilahnya tuh, dipakai foto dibeli. Dan itu menandakan memang kalau rajutan ini nggak kenal usia Bu ya, Iya, seperti tema kita ini kan seni rajut yang nggak kenal usia. Cek ibu juga sudah umur 52 masih tetap semangat untuk ngerajut teh, dan Alhamdulillah. masih semangat juga untuk memperbarui ilmu-ilmu ibu melalui workshop Bu. Iya. Nah kalau untuk informasi workshop dewe, ibu biasanya dapat dari mana sih Bu informasi-informasi Karena workshop aku itu? sudah lama, jadi memang dapat terus itu kan grupnya itu, makanya di HP ini banyak grupnya, grup rajut semua, grup-grup WS. Jadi informasi kan tetap ada, karena saya tidak istilahnya itu tidak keluar dari grup, Oke. walaupun tidak mengikuti yang saat Selanjutnya? ini, bulan depan atau bulan berikutnya saya ikut gitu. Jadi kayak tidak setiap bulan ada workshop ibu Ya. ikuti ya, ada yang di skip, tapi tetap ibu ada di grup itu. Ada tetap, dan tidak ketinggalan informasi-informasi Benar. terbaru. Pastinya kan semakin bertambahnya majunya zaman, pasti ada lagi ada istilah-istilah Ya. baru lagi untuk merajut itu Bu ya. Dan itu pastinya selalu ibu perbarui, dan memang ibu mengikuti perkembangan zaman nih sih kalau dikata ya, mulai dari warna terus motif juga ibu ikutin. Kayak zaman dulu memang identik sama yang ibu buat di kelas 4 SD ini, identik Ya. banget Wow, loh. Zaman dulu ya. Kalau aku di zaman aku SMA itu belajarnya bikin benang kuda Bu, dari benang kuda. Benang kuda ya, ini kayak ini. kan yang putih. Heeh. Nah, dan makin sekarang makin aku tahu juga tadi riset tadi pagi, semakin banyak ilmu-ilmu tentang ngerajut ini Bu ya. Dan memang peminatnya masih banyak, Masih seperti banyak, Cek Nyimas ini dewe yang sampai sekarang masih workshop Cek Nyimas. Kalau tadi info pemesanan kan by order nih Cek, kata Cek Nyimas. Kalau boleh tahu mesennya tuh bisa langsung ke Cek Nyimas melalui apa? Ada Instagram kah? Ada Facebook atau melalui WhatsApp? Facebook ada, Instagram ada, tapi kebanyakan dari WhatsApp. Dari WhatsApp Nah. ya, dari WhatsApp yang dimana kayak dari mulut ke mulut gak sih Bu? Dari ya? mulut ke mulut ya, dari kawan kan. Nah kalau sekarang kan era digital maju nih Bu ya. Ibu Nyimas atau Cek Nyimas ngikut tidak? Posting-posting juga tidak di Facebook atau di media sosial tuh? Posting baru-baru ini karena ya namanya kita ini kan sudah emak-emak, agak gaptek lah gitu kan. Paling suruh anak kayak gitu, atau ada tanya-tanya sama kawan lah kayak gitu. Jadi mulai merambah ke dunia digital juga ya, posting-posting mulai ya. Sisip dikit rame nambah kayak gitu. Pesen di mana dipakai dibeli uang lagi. Dibeli uang, alhamdulillah. Oke, ini Cek Nyimas, sebelum kita akhiri obrolan kita siang ini, mungkin Cek Nyimas ada pesan-pesan untuk kawan-kawan mungkin yang nak belajar merajut atau pengen coba mendalami dunia rajut. Nah, inilah saatnya Cek Nyimas sampai ke, mungkin kan kita tidak tahu nih anak-anak muda zaman sekarang tidak tertarik dengan rajut, setelah dengar ke Cek Nyimas yang ini mulai tertarik untuk masuk ke dunia seni rajut ini Cek Nyimas. Kesannya kayak mana ya? Soalnya juga kita ini yang merajut tidak bisa memaksakan diri. Seperti aku kan hobi merajut, hobi menyulam, hobi juga sekarang menjahit. Tapi anak aku Dewek tidak ada yang mengikuti jejak ibunya. Dia langsung bilang pusing katanya. Jadi kalau pesen ini semoga untuk kedepannya, istilahnya itu kan baru mau merintis lagi usaha ini, semoga lancar dan bisa menghasilkan cuan yang lebih banyak lagi. Dan saya terima kasih kepada Ibu Ririn Binarbuana yang tempat saya ikutin WS, beli benang ombre sama Ibu Heni Bakri. Terus teman-teman saya, bestie-bestie saya yang sekarang ini mensupport saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan khususnya kepada RRI yang sudah menjembatin kami para UMKM
untuk memperkenalkan produk-produk kami kepada masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Palembang dan sekitarnya. Semoga RRI tetap mengudara sepanjang masa. Amin. Terima kasih Bu Nyimas atas closing statementnya, menarik sekali ya. Dan memang Bu Nyimas mengajak mungkin untuk mencari cuan melalui Seni Rajut ini, karena memang cuannya lumayan loh, 550 per gardigan. Tapi memang seimbang sama apa yang Kita dikerjakan ya Bu. Mulai dari waktu, terus gulung benang, belum lagi kalau salah dan yang lain-lain pendengar. Jadi terima kasih Bu Nyimas sudah main ke Studio Pro 4 siang hari ini, jauh-jauh loh main ke sini kan buat ngobrol sama Mita. Dan juga pendengar yang sudah bergabung tadi sudah nanya sama Bu Nyimas, terima kasih. Langsung baik ya, kita akhiri dulu kebersamaan kita di obrolan UMKM siang hari ini bersama Ibu Nyimas edisi siang pastinya di Pro 4 FM, dan pastinya kita bakal ketemu lagi esok hari ya, tetap di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.